Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Audrey. Hari ini aku mau menceritakan tentang sebuah kasus kriminal yang terjadi di Alaska pada tahun 1993. Well, kenapa gue bahas kasus ini sebagai kasus pertama tentang pembunuhan di channel gue? Karena kasus ini menggunakan teknologi DNA untuk memecahkan kasusnya. Kasus ini sudah bapuk selama 29 tahun. Wow, 29 tahun untuk menemukan kepastian. It sucks, but well, it's reality. So, no basa-basi, let's get in deep to the story. Before we start to the story, kita bahas dulu siapa korbannya. Korbannya merupakan seorang mahasiswa yang kebetulan saat itu lagi cuti kuliah. Sedikit cerita tentang siapa korban ini. Korban ini bernama Sophie Sergey. Dia ini penduduk suku asli dari Pitcairn Point, Alaska. Sophie ini dikenal sebagai wanita yang ceria, pinter, like orang-orang yang dapat peringkat pertama lah di kelas gitu. Like, she works hard on that. Jadinya kayak gue mau level up diri gue nih gitu. Jadi kayak orang pertama berpikir seperti itu, dan itu membuat dia jadi satu-satunya orang, dan bahkan orang pertama, the first one that really goes beyond from the comfort zone. Jadi dia orang pertama yang keluar dari comfort zone-nya dari desanya. Di desa Pitcairn Point ini, Sophie tuh tinggal bersama ibu dan adiknya. Sebenarnya si Sophie ini mau masuk ke Angkatan Laut Amerika, pinginnya. Tapi karena badan dia cukup kecil untuk seorang tentara, untuk pendaftaran, jadilah dia shift the dreams to marine biology. Dia ngambil kuliah sebagai marine biology. Dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa full di University of Fairbanks di Alaska. Dan ini mengubah hidupnya karena dia tuh mesti tinggal di lingkungan asramanya. Karena jarak dari rumah dia ke tempat dia kuliah itu tuh lumayan jauh. Jadi kayak harus ditempuh pakai pesawat. Jadi Sophie tuh mulai kuliah sekitar tahun 1990. Nah, karena dia mendapatkan beasiswa, jadi hidupnya itu ya tergantung dana dari funds-nya itu. Di luar itu, dia menghidupi dirinya sendiri dari kerjaan-kerjaan paruh waktu yang dikerjakan selama dia kuliah. Jadi kuliah kerja. Ada satu komunitas gitu, misalkan anak rantau gitu ya, mungkin di daerah situ. Itu kayak mereka ngumpul jadi satu. Nah, ada kantor TU-nya gitu. Nah, mereka tuh jadi kayak dapat kerjaan dari situ. Nah, itu juga Sophie dapat kerjaan dari situ untuk uang jajanan kehidupannya sehari-hari. Nah, udah masuk tahun ketiga, uangnya menipis. Si Sophie ini uangnya menipis, guys. Jadinya dia ngambil keputusan, oh ya udah deh, gue cuti kuliah aja sekalian biar kerja dulu sampai duitnya cukup baru kuliah lagi. Jadi akan-akan tuh cuti kuliah untuk kerja lah. Jadi untuk biar bisa ngidupin dirinya sendiri. Dan selain untuk menghidupi diri sendiri, dia juga butuh duit buat perawatan giginya karena dia pakai behel kan. Jadinya ada masalah dengan rahang bawahnya yang ingin dia benerin. Jadinya dia kontrol dokter gigi setiap berapa minggu sekali. Karena dia cuti itu pada tahun ketiga, apesnya si dokter gigi ini bisa memakai asuransi, cuman asuransinya tuh cuma bisa dipakai di Fairbanks doang. Jadi tuh dia harus bolak-balik dari kerjaan dia di kampung, di Pitcairn Point, tapi dia mesti kontrol giginya ke Fairbanks. Cukup jauh lah ya untuk bolak-balik. Jadinya sekitar sebulan 2 kali Sophie ini. Jadi ini kalau nggak salah riset, jadi tuh dia bolak-balik ini sebulan 2 kali lah, itu masih worth it kalau buat kontrol, ya kan, 2 minggu sekali. Dia itu akhirnya bolak-balik setiap 2 minggu. Pas dia numpang tidur di Fairbanks ini, dia tuh tidur di kamar temennya yang bernama Shirley Alcock. Ya, teman dia selama kuliah. Jadi ketika dia nginep di kamar Shirley ini nebeng lah bareng cowoknya. Untungnya di lingkungan asrama yang sama. Jadi Shirley tinggal sama cowoknya, si Sophie di kamar Shirley gitu ya. Cerita ini berawal ketika Sabtu 24 April 1993. Sophie ini memulai short tripnya ke Fairbanks untuk melakukan perawatan giginya itu di Fairbanks.
Sabtu itu dia pergi lalala dari Fairbanks dari Pitkas Point nyampe lah ke Fairbanks. Ketemu sama Sophie di kantor TU itu. Mereka hangout bareng, belanja. Sophie beli perintilan gitu di minimarket, sama mungkin kalau dari bahasan tuh kayak perintilan barang yang sebenarnya dititipin sama orang-orang desa. Jadi kayak macam kalau misalkan lu ke kota besar pasti kan ada juga kan yang nitip-nitip kayak tolong dong beliin aku ini, kan cuma ada di kota gitu kan. Pasti kan oh ya udah, Sophie juga beli barang-barang itu untuk dibawa pulang ke Pitkas Point mikirnya. Setelah Sophie dan Shirley itu hangout bareng, makan bareng dan segala macamnya, Sophie itu pulang ke kampus, ke asramanya Shirley. Habis itu malamnya dia hangout sama Jolene Nanook buat ngelihat katalog kampus sampai malam. Itu udah nyampe malam, berarti malam minggu lah ya. Istirahat segala macamnya. Lanjut ke Minggu 25 April 1993. Jadi minggu itu pas Sophie kesana itu sebenarnya minggu-minggu lagi ujian saat itu. Tanggal 25 itu untuk seterusnya itu minggu-minggu ujian. Jadinya hari minggunya ini si Shirley bilang, gue gak bisa nemenin lu nih karena gue mesti belajar, tipikal anak-anak mahasiswa dong, H-1 baru belajar. Sama lah kayak si Shirley ini. Yaudah lu hangout aja sama teman-teman lain, sob gitu kan. Oke lah, si Shirley ini akhirnya memfokuskan diri buat belajar, ngerjain tugas-tugas. Sedangkan si Sophie akhirnya pergi sama teman yang lain. Nah, Sophie ini akhirnya pergi sama Jolene Nanook dan Eric Newlin buat nonton sama menikmati sunset di Murphy Dome. Udah kelar nonton gitu kan, mereka muter-muter di Murphy Dome, habis itu nikmatin sunset, foto-foto lah mereka. Setelah udah happy-happy nih guys, pulanglah si Sophie. Setelah kelar hangout seharian, si Sophie ini sama Shirley menghabiskan waktu bersama plus cowoknya Sophie di kamar asramanya Shirley ini yang ditumpangin sama Sophie. Nah, mereka bertiga tuh ngabisin lah mungkin kayak pizza, cokes gitu ya untuk curcol sampai malam gitu kan. Udah malam, akhirnya udah pada capek kan, puas juga ngobrolnya. Si Shirley akhirnya mau pamit nih sama cowoknya untuk istirahat duluan karena udah jam 1 subuh juga. Pas Shirley udah mau lagi siap-siap ini, Sophie nanya ke Shirley, gue mau nyebat nih, tapi di mana yang enaknya ya? Karena waktu itu udara tuh di luar lagi dingin banget, jadi tuh nggak mungkin Sophie nyebat gitu di luar ruangan. Oh ya udah, kalau kata Shirley ngerokok aja di kamar mandi asrama karena ada exhaustnya, jadi asapnya bisa keluar dari exhaust gitu. Nah, udah si Shirley cabut nih untuk ke kamar mandi asrama. Si Shirley ninggalin note lah di pintu asramanya dia. Bilang, sob, gue pergi ya. Ntar kalau kenapa-napa kabarin aja, intinya gitulah. Terus caps lah ini si Shirley ke kamar cowoknya. Ketika Shirley jalan ke tempat asrama cowoknya, masih di Berlehat Hall tuh. Dia tuh papasan sama seorang cowok yang sebelumnya dia gak kenal sama sekali. Tapi berujung dia menyesal kenapa dia gak melihat dengan jelas siapa cowok itu yang akan menjadi kunci dari kasus ini. Bergantilah hari kembali, jadi hari Senin pagi. Dan hari Senin itu Shirley kan ada ujian, jadinya dia balik dari kamar cowoknya ke kamarnya lagi untuk siap-siap dong buat kuliah. Nah, saat dia balik itu dia menemukan ada yang janggal nih dari kamarnya, karena kamarnya ini ditemukan dalam keadaan nggak dikunci, lampunya masih nyala, bahkan tuh barang-barangnya masih sama persis yang kayak dia tinggalin sebelum dia pergi ninggalin kamar tadi malam gitu kan. Oh, mana nih Sophie? Apa mungkin dia lagi mandi ya sama udah beresin barang-barang nih, karena barang-barang nggak ada yang berantakan, bahkan kasurnya pun rapi. Oh ya udah, mungkin dia beresin kali ya gitu kan. Nasib thinking nih si Shirley gitu kan, agak was-was dikit sebenarnya. Akhirnya si Shirley itu ngeceklah ke kamar mandi asrama, karena semua pintu kamar mandi asrama itu tertutup kan, nggak mungkin dong dia ngecek itu satu-satu lah. Dia teriaklah ke dalam kamar mandi, sob lu di dalam nggak? Saat itu ada yang menjawab Shirley, iya aku di sini gitu. Tenang dong Shirley mendapatkan jawaban itu. Nah, dia siap-siap lah tuh pergi kuliah karena kan ada ujian gitu kan. Sebelum Shirley cap ke kampus, lagi-lagi lah si Shirley
ninggalin notes di pintu kamarnya. Bilang, "Sob, kalau ada apa-apa kabarin ya, gue pergi kuliah dulu," gitu. Karena menurut Shirley saat itu, nggak biasanya nih Sophie nggak ngabarin apa-apa ke Shirley, karena Sophie ini apa-apa pasti ngabarin, apa-apa pasti chat gitu kan. Karena kan waktu itu udah ada handphone, jadinya pasti dia ngabarin gitu kalau mau kemana-mana. Nama juga teman deket lah ya, pasti chat itu pasti gitu. Shirley ini kuliah abis itu ujian, ikut kelas segala macem, perkuliahan secara biasa. Nyampe siang nggak ada kabar dari Sophie. Nah mulai dak-dikduk nih si Shirley. Saking dak-dikduknya, si Shirley ini nelpon klinik dokter gigi yang sebenarnya menjadi alasan utama si Sophie ini datang ke Fairbanks kan untuk mengontrol giginya dan rahangnya ini, karena kan dia pakai behel. Nah pas dia nelpon nih ke klinik dokter gigi itu, kaget dong si Shirley ketika tahu kalau Sophie itu nggak datang ke appointment dokter gigi itu. Wow, itu tambah panik segala macem si Shirley. Ketika Shirley lagi panik banget itu, di kampus tuh juga lagi ada huru-hara tersendiri karena ada rumor ada kegiatan polisi di Bartlett Hall, which is itu tempat Sophie tinggal yang menjadi asramanya si Shirley di Bartlett Hall lantai 2 gitu tepatnya. Wow, tambah panik lah nih si Shirley. Langsung lah dia ditemenin sama cowoknya. Shirley tuh langsung ngeng ke Bartlett Hall. Nah di sana tuh udah rame orang-orang kan, mungkin udah dipagerin sama polis lain gitu yang kuning-kuning itu biar orang-orang nggak masuk. Udah siang tuh kan. Pas si Shirley mau ke sana, mau masuk ke Bartlett Hall, ditahan dong sama polisinya karena kan itu kan clear area TKP gitu kan. Ketika Shirley kayak, "Gue nih mau nyari temen gue, kok lu nggak ngasih gue kesempatan? Temen gue nih udah nggak bisa dihubungin dari pagi," gitu mungkin ya gitu kan ngobrol ke polisinya. Nah polisi ini nanya balik dong ke Shirley, "Emang teman lu kayak apa bentuknya?" Intinya gitulah mungkin ya. Seperti apa bentuknya, wujudnya, perawakannya. Terus Sophie jelasin lah wujudnya Sophie ke si petugas polisi ini. Habis polisinya dengar detail tentang Sophie ini, akhirnya setelah dia koordinasi sama mungkin kayak kawan-kawan di setempat, kayak oh ya udah deh, si Shirley ini mungkin akan membantu lead yang bagus gitu. Akhirnya si Shirley ini diperbolehkan untuk masuk ke kamarnya yang ada di lantai 2. Nah paniknya si Shirley ketika nemuin kamarnya tuh barang-barang Sophie masih ada, bahkan ada ID cardnya Sophie. Kan nggak mungkin dong dia pergi nggak bawa ID card gitu kan. Ditunjukin lah ID card ini ke petugas polisi, dan betapa terkejutnya Shirley ketika dia nunjukin kartunya Sophie, kartu ID card Sophie ke petugas polisi. Polisi langsung identifikasi kalau orang yang ada di ID card itu adalah jasad perempuan yang ditemukan di dalam kamar mandi tadi pagi hari Senin itu juga. Wow, itu yang namanya Shirley nangis, jerit-jerit segala macam itu langsung. Ya gimana sih kalau kehilangan sahabat sendiri gitu kan, dia langsung drop banget. Sejak itulah kasus ini masuk tahap penyelidikan. Polisi itu sempat menemukan barang bukti di badan Sophie berupa sperma laki-laki. Sperma laki-laki ini satu-satunya barang bukti dari TKP. Karena kondisi Sophie ditemukan itu sedikit mengenaskan hati kalau menurut aku ya. Dia ditemukan dalam kondisi bra sama bajunya terangkat ke atas, dan celana sama dalamannya itu ke bawah gitu. Ya udah diturunin. Beberapa luka tusuk di wajahnya dan badannya. Juga ditemukan satu peluru yang menewaskan dirinya yang menjadi penyebab kematian Sophie. Sempat polisi tuh investigasi semua orang-orang yang ada di sana, tapi itu nggak ada yang membuahkan hasil karena kan juga saat itu kejadiannya di dalam kampus dan bukan orang-orang umum juga isinya, jadinya kayak pasti orang-orang mahasiswa ataupun kerabat-kerabatnya juga kan di lingkungan asrama itu, jadi nggak banyak yang bisa ngasih testimoni. Nggak ada barang bukti juga karena nggak ada CCTV saat itu. Bahkan untuk analisis spermanya aja nggak bisa karena kan nggak ada teknologi DNA. Sejumlah mahasiswa udah ditanyain macam-macam sama polisi, tapi juga nggak valid untuk dijadikan saksi karena nggak ada barang buktinya gitu kan. Sophie ditemukan dalam kondisi seperti itu oleh seorang petugas kebersihan pada Senin paginya. Senin pagi itu seorang petugas kebersihan itu
mau bersih-bersih dong sesuai job desk-nya ya lah ya, ke asrama. Datanglah si petugas ini ke kamar mandi Bartlett Hall pagi-pagi. Kamar mandi ini kanan kirinya kan pasti kan kamar mahasiswa dong yang tinggal di sana, yang asramanya di sana gitu kan. Nah, begitulah kira-kira si Shirley ini menemukan kondisi Sophie sudah sebagai korban dari suatu kasus pembunuhan. Sedih banget menemukan Sophie yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Waktu itu TKP-nya pun sebenarnya sudah terkontaminasi, yang bikin polisi itu tambah sulit untuk menemukan bukti-bukti lain karena kondisi Sophie ditemukan oleh polisi itu berselang kayak macam 3 jam setelah pertama kali ditemukan. Si petugas kebersihan itu tuh kaget ketika menemukan kondisi Sophie sudah dalam keadaan meninggal di bathtub. Karena petugas ini panik, nggak tahu mau ngapain kan. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris juga, dia meminta bantuan salah satu mahasiswa yang kebetulan kamar tuh sebelahan sama kamar mandi, bernama Jennifer. Jennifer inilah yang memanggil pihak berwajib dari kampus untuk mengecek kondisi Sophie. Setelah terkubur jadi cold case, kasus ini menemukan titik terang ketika seorang polisi pensiunan bernama Randy McFerron membuka kembali ulang kasus ini untuk ditinjau ulang. Si Bapak Randy ini menemukan catatan dari kasus Sophie bahwa Sophie ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuh dan luka tembak di belakang kepalanya. Celana dan dalemannya dalam kondisi diturunkan, sedangkan sweater dan bra-nya terangkat. Selain temuan sejumlah luka tusuk, investigator menemukan sebuah peluru di belakang kepala Sophie yang menjadi penyebab meninggalnya. Catatannya seperti itu kalau di kasus case file-nya ya. Ketika si Bapak Randy ini mempelajari kasus-kasus yang serupa, dia menemukan kasus Golden State Killer yang terpecahkan kasusnya karena trace DNA si pelaku. Nah, ketika melihat adanya teknologi yang sudah maju dan bisa dipergunakan untuk mempermudah penyelidikan, Bapak Randy ini mempunyai pemikiran, oh mungkin kasusnya Sophie bisa digunakan juga nih hal yang sama, yaitu trace DNA si pelaku dari sperma yang ditinggalkan sebagai barang bukti. Si Pak Randy akhirnya nelfon lah ini seorang genealog yang memang expert di trace DNA orang, namanya C. Seymour dari Parabon Nanolabs. Nah, si Bapak Randy ini minta si Sisi untuk melacak DNA dari barang bukti berupa sperma. Nah, sambil nungguin hasil ini keluar, sebenarnya kasus ini sempat membumingkan wilayah Amerika karena data pribadi biologis berupa DNA ini merupakan hal krusial. Ya contohnya aja ketika nomor HP lu disebar gitu ke orang-orang untuk tahu apa hubungannya lu dengan seseorang, nah itu kan jadi suatu private matter, sebenarnya itu kan hal personal. Nah ini tuh sama aja kayak DNA, karena hal ini sangat sensitif jadinya bagian kepolisian tidak bisa membuka semuanya case files dengan DNA, tapi cuma beberapa DNA yang boleh digunakan untuk proses investigasi. Nah, selama Bapak Randy ini dan Sisi berkontak demi mengtrace DNA-nya sperma ini yang ditemukan sebagai barang bukti, ketemulah ternyata ketika seorang wanita dari Vermont mengsubmit hasil tes DNA-nya. Pas dia udah unggah DNA-nya di GED Match, sebuah situs kalau untuk mengtrace siapa yang memiliki DNA yang serupa, itu tuh langsung match sama DNA si sperma. Hasilnya kira-kira begini. Hasil tes DNA menjelaskan sperma memiliki kemiripan DNA seorang wanita yang tinggal di Vermont. Riset genealogi menunjukkan wanita tersebut merupakan tante dari pria pemilik sperma, jadi semacam anak dari kakaknya. Hasilnya 23% overlap antara DNA pemilik sperma dan DNA milik tante. Kalau dari hasilnya yang ingin kalian lihat begini ya.
Nah, hasil lab ini tuh merujuk pada satu nama karena kan sudah dikasih tahu pemilik dari sperma ini merupakan keponakan dari sperma wanita yang disubmit tadi. Nah, di trace tuh ternyata wanita ini tuh punya keponakan yang saat Sophie meninggal itu si keponakan ini juga berkuliah di tempat yang sama, yaitu University of Fairbanks. Nah, keponakan yang wanita ini bernama Stephen Downs. Dan saat polisi mendapatkan keterangan ini, langsunglah polisi tuh datengin nih si Stephen di Maine, ke tempat dia tinggal. Ketika kasus sudah bergulir selama 20 tahun lebih, tiba-tiba polisi datengin rumah lo, panik kan? Nah, ini juga yang menjadi ekspresi Stephen ketika menerima kedatangan si polisi ke depan pintu rumahnya. Jadi pas diketok, kira-kira mungkin, "Hai Stephen, aku polisi dan aku sudah mengetrace DNA yang merujuk pada dirimu sebagai pelaku si pembunuhan Sophie." Ya, seperti pada orang-orang normal yang ketika ditanya dituduh seperti itu, pasti kan akan mengelak ya. Tapi itu ketika ini Stephen tuh mengelaknya benar-benar sampai kayak, "Oh, aku tidak mengenali Sophie siapa. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya saat kuliah. Seingatku, memang dia pernah terlihat tapi di pamflet papan pengumuman saat itu. Cuman kalau untuk kontak, saya tidak pernah kontak fisik maupun kontak bicara gitu." Nah, karena polisi ini sangat mengonfrontir si Stephen ini sampai karena polisi udah yakin banget dia biang keroknya. Sampai-sampai tuh Stephen yang malah yakin kayak, "Oh ya udah, kalau misalkan pada nggak percaya, saya ikut deh tes apapun yang kalian butuhkan." Jadilah dia datang ke kantor polisi bersama si polisi Alaska ini. Udah nyampe di kantor polisi, di swab lah si Stephen. Sambil menunggu, Stephen pun kembali ke rumah dan menunggu hasilnya. Selang 3 hari dari pengecekan swab test itu, hasilnya match guys, antara si barang bukti sperma dengan DNA si Stephen saat dicek swab di kantor polisi. Nah, karena match ini berarti besar kemungkinan dia seorang terduga dari pelaku pembunuhan Sophie. Jadilah tanggal 18 Februari 2019, Stephen ini diekstradisi dari Maine ke Alaska untuk persidangan lebih lanjut. Ketika proses untuk masuk ke persidangan, butuh bukti-bukti yang dikumpulkan dari pihak-pihak terkait dong. Saksi-saksi yang didatangkan yang berarti alumni dari University of Fairbanks ini berarti kan sudah melewati sekitar 25 tahunan lah ya. Nah, ini tuh dipanggil kembali untuk memberikan kesaksian bagaimana kronologisnya yang mereka rasakan ketika kasus pembunuhan Sophie terjadi saat itu. Terdapat banyak banget yang dipanggil, tapi tidak semua dimasukkan ke dalam dokumenterinya Sophie karena dibatasi oleh pemerintah saat itu untuk diberitakan kepada media. Jadi ini hanya beberapa mahasiswa yang diambil sebagai testimoni paling runut dan paling meyakinkan untuk memberatkan pihak pelaku. Pertama, ada Vanessa Allen. Vanessa Allen itu merupakan mahasiswa baru yang saat itu sedang lagi getol-getolnya belajar ujian. Karena seperti mahasiswa pada umumnya, pasti belajarnya SKS dong, sistem kebut semalam. Nah, ini juga yang dilakukan oleh mahasiswa di Alaska. Jadi dia belajar semalam suntuk lah intinya gitu. Terus malam-malam si Vanessa ini merasa capek. Jadi kan dia merasa kayak, "Oh, gue butuh mandi nih biar segar." Jadilah dia ke kamar mandi untuk mandi biar segar. Nah, sesampai di kamar mandi, dia tuh melihat ke arah bilik bathtub yang menurut dia selama dia berkuliah di sana tidak pernah ada mahasiswa yang memakai bathtub di asrama. Tapi malam itu dia mikir kok ada yang pakai, tumben banget nih gitu. Ya kadung dia juga udah ngantuk, mau cepet-cepet mandi, akhirnya dia mandi lah ya. Pas dia mandi ini dia memang mendengar kayak ada suara-suara gitu dari si
bilik bathtub ini. Namun sayangnya dia tuh tidak begitu yakin dengan apa yang dia dengar dari bilik bathtub tersebut. Tapi kalau dia bilang di testimoni, dia bilang tuh suaranya kayak kembang api, kayak dor gitu kali ya. Ketok-ketok nggak tahu juga, tapi kayak menurut dia itu kayak suara-suara kembang api. Lanjut ke testimoni kedua. Testimoni kedua datang dari Jennifer Roy. Jennifer Roy ini adalah Jennifer yang membantu si janitor dalam menemukan jasadnya Sophie untuk dilaporkan ke pihak kampus. Kenapa Jennifer Roy ini tahu? Karena kamar dia dekat tentu. Jadinya dia tahu waktu si janitor ini panik banget. Saat itu Jennifer pun sedang belajar untuk ujian. Bedanya kalau Vanessa tadi mahasiswa tingkat awal-awal, ini kalau Jennifer Roy itu sudah mahasiswa senior. Jadi walaupun beda tingkatan tetap aja kan sama aja SKS, sistem kebut semalam. Pas udah berasa ngantuk pun dia akhirnya mencoba kayak, oh ya udah deh gue mandi gitu kan, biar tetap fresh gitu belajarnya. Saat si Jennifer ke kamar mandi, dia melihat kalau wah ada yang mandi juga nih dari hall sebelah. Jadi kayak misalkan hall itu beda kanan sayap kanan sama sayap kiri. Jennifer tuh macam di sebelahnya gitu, jadi sebelah hallnya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat satu kamar mandi itu kosong, tapi di bagian di balik tembok ada orang gitu. Kenapa Jennifer tahu ada orang di sebelah? Karena dari tempat dia berdiri, lampu di atas tuh nyala. Jadi kayak semacam dari tempat dia bisa kelihatan kalau lampu itu nyala. Karena dari misalkan Jennifer beda bilik, tapi dia bisa melihat kalau lampu di sebelah tuh nyala gitu di bilik tertentu di kamar mandi tersebut. Jennifer juga bilang kalau dia tuh mendengar suara berisik-berisik gitu dari sebelah, tapi dia nggak begitu mendengar dengan jelas kayak apa yang terjadi di sebelah, karena kan lumayan cukup jauh ya. Karena mestinya itu malam-malam sunyi, karena kan udah masa-masa hujan dan itu jam 1 pagi juga, subuh-subuh juga. Jadinya suaranya itu cukup keras tapi nggak jelas tentang suara apa. Jennifer pun bilang kalau dia pun mendengar ada suara orang kayak ngobrol, tapi nggak begitu jelas pun juga ngobrol tentang apa. Karena Jennifer sudah capek juga kan, dia tuh cuma berasumsi kalau orang yang ada di sebelah ini adalah 2 orang. Dan 2 orang ini sedang gitu di kamar mandi. Jadi semacam kayak squeeze in the dark gitu. Jadi kayak melipir diam-diam ke kamar mandi untuk berbuat seperti itu. Nah, karena udah malas nanggepin hal yang terjadi di balik pintu atau di balik bilik itu, ya Jennifer cepat-cepat mandi dan akhirnya kembali ke kamar. Lanjut ke testimoni ketiga dari Catherine Lee. Siapa sih Catherine Lee ini? Catherine Lee ini adalah pacarnya Stephen Downes saat berkuliah di Universitas of Fairbanks. Nah, pas pacaran sama Stephen ini, tentu dong namanya pacaran pasti tidak ada rahasia antara kita. Kamu harus selalu kasih tahu aku, kita kemana-mana berdua gitu kan. Pasti seperti itu kan. Nah, Catherine Lee ini juga mirip kayak gitu sama si Stephen. Jadi pas malam waktu itu sebenarnya orang-orang pada belajar untuk ujian. Nah, Catherine ini membuat pesta kecil-kecilan di kamarnya yang ya lumayan rame jadinya di kamar dia. Karena dia pacaran sama Stephen Downes, berarti kan dia pingin selalu di dekatnya Stephen Downes dong. Jadi dia tahu di mana aja nih orang gitu. Pas ditanyain oleh investigator, si Catherine ini bilang kalau dia bisa yakin kalau Stephen itu ada di tempat dia party. Tapi nggak selalu ada setiap saat pas dia melihat kanan kiri. Apalagi pas dia lagi digodain sama cowok namanya Bill Wilson. Bahkan si Bill Wilson ini mau mencoba mencium Catherine. Wah, ketahuan dong kalau Stephen nggak ada di kanan kirinya si Catherine karena dia kesel banget waktu itu. Jadinya dia pasti ingat banget kalau Stephen tuh nggak ada saat itu di partinya dia. Untuk keterkaitan kepemilikan pistol, ada peluru yang ditemukan di belakang kepala Sophie sebagai penyebab kematian. Nah, Catherine ini bilang kalau ternyata Stephen ini memang memiliki pistol. Ukurannya dengan peluru itu cocok. Namun
setelah 1 kali ngasih testimoni, besoknya dia berubah testimoninya kalau bilang kalau Stephen itu cuma punya pisau lipat aja kok Pak, cuman berubah lagi besokannya. Bilang kalau Stephen ini pernah ngajak dia ke shooting range. Dan dia melihat kalau Stephen itu belajar nembak pakai pistol dengan peluru yang sama yang ditemukan di kepalanya si Sofia, menjadi barang bukti pembunuhan saat itu. Nah, untuk testimoni Catherine ini cukup menjadi barang bukti krusial karena keterangan saksi ini sangat menguatkan keterangan Catherine ini cukup memberatkan posisi Stephen yang menjadi pelaku. Bahkan Catherine bilang pas saat hari H itu orang-orang pada huru-hara karena ada jasad ditemukan di Bartlett Hall. Catherine ini tuh pernah basa-basi gitu sama Stephen, bilang tuh ke Stephen kalau Stephen, ada loh orang yang ditemuin meninggal di kampus kita. Kamu kenal gak sama cewek itu? Terus Stephen bilangnya cuman kayak, enggak tuh, tapi kayak canggung gitu. Bukan. Terus akhirnya gara-gara Stephen ini, yang kemudian tuh sebenarnya diingat sama Catherine. Karena itu janggal kan. Maksudnya kan dia agak heboh sedikit ya, karena kan itu kan cukup booming saat waktu di kampus. Nah, itu kalau dari pacarnya Stephen. Testimoni terakhir ini yang bakal kasih tahu merupakan testimoni dari kawan dekatnya si Stephen bernama Nicholas Dezar. Nicholas Dezar ini merupakan bestie-nya si Stephen. Kenapa? Karena dia roommate bareng itu. Karena dia roommate gitu kan. Roommate pasti curcol bareng tuh, curhat tuh pasti banyak banget ya boys talk yang dilakukan gitu kan. Nah, si Nicholas Dezar ini pernah bilang kalau Stephen ini sempat menyimpan pistol di kamar. Tapi waktu penyelidikan TKP, Nicholas ini nggak berani bilang tentang testimoni itu karena Nicholas Dezar ini juga tergabung dalam petugas keamanan sekolah, petugas keamanan kampus yang direkrut secara komunitas. Jadi dia bukan bekerja sebagai petugas keamanan, tapi ikut andil sebagai petugas keamanan versi mahasiswa gitu. Jadi pihak keamanan versi mahasiswa. Nah, karena dia takut kenapa-napa karena ketahuan memiliki teman yang menggunakan pistol di area sekolah, di area kampus, ya si Nicholas ya tutup mulut dulu nih gitu. Itu yang menyebabkan si Nicholas Dezar ini waktu itu nggak testimoni seperti di persidangan yang sedang berlangsung gitu. Nah, dari testimoni ini bergulirlah persidangan demi persidangan untuk menemukan apakah si Stephen ini salah atau apes aja gitu. Ternyata setelah dirunut oleh saksi ahli, oleh saksi mata, oleh polisi dan keterangan lainnya, akhirnya 8 Februari 2022 persidangan selesai dan saatnya mereka menunggu hasil. Dan hasilnya itu dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil yaitu Stephen terbukti bersalah dan Stephen mendapatkan vonis 67 tahun penjara akibat pembunuhan dan ditambah 8 tahun penjara akibat pelecehan seksual. Dan kalau di Amerika itu kalau udah dapat hukuman penjara akibat pelecehan seksual itu dicap sebagai predator seumur hidup. Predator pelecehan seksual seumur hidupnya dilabel seperti itu oleh pemerintahan karena untuk mencegah korban-korban selanjutnya. Walau kasus ini selesai, akhirnya keluarga Sophie mendapatkan closure, cuman ya tetap aja keluarganya merasa sedih. Tapi ada sedikit kisah menyentuh hati banget di sini ketika aku melihat tayangan reaksi keluarga setelah mendapatkan hasil vonis si pelaku. Adik dari Sophie yang bernama Stephen bilang kalau keluarganya dan suku Yupik
itu sudah memaafkan perlakuannya Stephen Downs, namun tidak menutup vonis dari pemerintah karena itu merupakan hukuman yang pas dan adil menurut mereka. Walaupun Sophie setelah tiada, tapi setidaknya keadilan pun didapatkan setelah 29 tahun berlalu. Bahkan yang paling sedih dari kasus ini adalah tak hanya Sophie yang meninggal, tapi ibunda dari Sophie Sergei juga ikutan meninggal sebelum vonis ini ada. Kalau menurut Stephen, adiknya, ibunya itu sudah menunggu vonis ini sejak lama. Tapi selama menunggu itu, ibunya tuh sangat stres dan depresi hingga jatuh sakit dan meninggal. Duh, sedih banget ya guys. So, itu ceritaku hari ini. Storytelling aku. Semoga kalian suka. Sorry kalau kepanjangan, sorry kalau boring. Terima kasih sudah menonton. Nah.